warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan presentasikan kode dan tampilan kami mengenai API radio. Perkenalkan, nama saya Rita Rahmania. Nama saya Adini Zikri. Nama saya Syar Mubarok. Nama saya Tegar Priodi. Nama saya Rosa Rabia. Nama saya Ajeng Tofiani. Baik, berikut penjelasannya. Baiklah, ini merupakan tampilan dari website kami yaitu Larista FM radio digital. Nah, di sini ada masa depan radio. Nah, ketika kita klik dengarkan langsung, nah masuk ke halaman radio-radio. Nah, ini merupakan radio-radio Indonesia. Ketika kita mau mencari RRI, kita bisa mendengar radio-radio tersebut. Nah, setelah itu, ketika kita ini merupakan pesan. Nah, bentuk untuk validasinya, ketika kita tidak mengirimkan pesan ketika dikirim dalam kotak pesan kosong, maka akan wajib mengisi pesan tersebut. Nah, ketika kita mengklik pesan, mengeluarkan berhasil mengirim pesan. Nah, selanjutnya yaitu ada profil. Nah, profil sendiri merupakan eh, di sini kita bisa menambahkannya. Nah, ketika kita menambahkan ini pada pos ini untuk validasinya, nah, dikarenakan pada kode kita harus wajib mengisikan minimal karakternya 7, jadi tidak boleh kurang dari 7. Dan harus boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 7. Nah, ketika kita mengklik simpan, nah, akan menambahkan di halaman profil tersebut. Ada tipe Arista FM untuk menampilkan Arista FM itu di browser, dan ada external layout, yaitu menggunakan template utama yang sudah ada di layout blade-nya. Di sini ada section dan content itu eh, yang akan dimasukkan ke dalam bagian yield content. Di sini ada div BG Gray. Nah, di sini BG Gray itu merupakan latar belakang album muda, dan flag-nya itu mengatur justify center ya, mengatur elemen agar secara vertikal dan horizontal. Sini adalah min screen itu mengatur minimal tinggi layar. Nah, itu setara dengan 6, padding 6. Ini ada div class dengan melakukan span class emergent motion burung, itu selamat datang di profil kami. Nah, jadi sini ada backlash. Nah, backlash ini ada gray. Terus di gray ini merupakan backgroundnya. Di sini ada image SRC. Nah, di image SRC sendiri itu eh, menampilkan bahwa dia itu di aset ya. Nah, dia di aset dan LT-nya itu foto, dan menampilkan gambar dari folder Laravelnya. Sini round fold-nya itu berbentuk bulat dan bordernya bernilai 4. Sini ada menampilkan info profil yaitu NPM dan prodi. Nama NPM dan prodi. Next kita akan ke profil. Nah, sama seperti di tadi, halaman ini menunjukkan live dari Blade PHP. Ini ada div class-nya terbelakangnya abu, dan judul utamanya yaitu warna biru tua. Selamat datang di profil. Ini ada if success. Nah, di sini ada if success itu jika ada pesan sukses maka akan menampilkan kotak yang berwarna hijau ya jika ada pesan sukses. Di sini ada error alert.
Nah, di sini ada error alert itu jika ada kesalahan validasi tampilnya akan berwarna merah. Ini ada root, post profile. Nah, itu formulir ini akan mengirimkan data ke root profile dan execute-nya itu digunakan agar bisa menggugah file. Nah, di sini ada label type. Nah, di label type sendiri itu untuk input nama mahasiswa itu wajib diisi, NPM juga wajib diisi dengan ketentuan 7 angka, terus ada prodi, foto, dan submit. Nah, di sini ada set timeout. Nah, di set timeout sendiri itu setelah 5 detik notifikasi sukses atau error maka otomatis akan hilang. Baik, sekian video dari saya. Eh, saya lanjutkan ke teman saya. Di kelas saya akan menjelaskan pada tampilan file layout. Nah, untuk layout sendiri, di sini menggunakan kode template yang berbasis HTML, kemudian ada Tailwind CSS-nya, kemudian ada JavaScript-nya pada website Larista FM. Nah, ini pada website stasiun radio digital. Kemudian eh, pada navigasinya itu menjelaskan untuk pada menu yaitu ada eh, ada footer sama headernya, yaitu ada beranda, kemudian ada API sama ada profil. Kemudian menggunakan yield kontennya. Lanjut. Nah, untuk footernya itu ada berisi ada beranda, API sama profilnya. Kemudian scroll lagi, Tra. Nah, di sini menggunakan eh, animasi teksnya itu ada animate text, kemudian ada animate pulse slow. Nah, itu untuk efek animasi CSS-nya. Ke bawah lagi, Tra. Nah, di sini ada script toggle menunya. Nah, itu untuk menampilkan atau menyembunyikan menu mobil dengan tugas kelasnya. Kemudian menutup menu jika pengguna mengklik di luar menu. Nah, otomatis menyembunyikan layar yang diperbesar. Nah, jadi untuk kode ini yaitu template pada halaman web untuk Larista FM yang menggunakan CSS dan Laravel Bed serta mendukung responsif dengan navigasi interaktif. Baik, itu saja untuk tampilan layout untuk file layout. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan bagian kode home. Di sini eh, untuk halaman utama Larista FM, sebuah situs radio online. Di sini menggunakan konsep Hero Section. Halaman ini menampilkan masa depan radio dengan efek gradient teks dan animasi latar belakang untuk tampilan yang lebih modern. Lalu terdapat tombol dengarkan langsung yang mengarah ke root API untuk streaming radio. Halaman bagian home ini dirancang dengan responsif dengan elemen-elemen yang sesuai dengan ukuran layar serta efek cover dan transisi untuk pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Baiklah, itu saja penjelasan dari bagian home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk di sini saya akan menjelaskan API.blad.php. Nah, di sini terdapat link resized yang digunakan untuk memanggil CSS dari folder template CSS dengan nama file style API cs.css. Kemudian di sini terdapat sebuah div yang di dalamnya terdapat header,
dengan menampilkan sebuah teks yaitu teks radio Indonesia. Kemudian terdapat input type text yaitu digunakan untuk search radio station. Dan kemudian terdapat div dengan ID radio station. Kemudian terdapat perulangan for each dengan variabel dari variabel data radio dengan nama aliasnya yaitu item. Kemudian di sini terdapat div dengan kelas radio card yang digunakan untuk membuat sebuah card yang terdapat image yang diambil dari variabel item dengan nama favicon. Kemudian dapat ALT-nya yaitu jika gambar error atau tidak tidak tersedia maka dia akan mengambil item dari nama name. Jika tidak ada maka dia akan digantikan dengan unknown station. Kemudian di sini ada terdapat image yaitu image default jika tidak tersedia data dari favicon-nya. Kemudian terdapat tag header 3 yang digunakan untuk memberikan nama pada sebuah card yaitu yang diambil dari variable item dengan nama name. Jika tidak ada namanya maka akan diberikan nama unknown station. Kemudian terdapat if jika variabel item dengan nama teks tersedia atau tidak kosong, maka dia akan melakukan perulangan for each dengan mengambil variabel item dari nama teks dengan mengaliaskan namanya dengan variabel index dan variabel tag. Kemudian terdapat if jika variabel index kurang dari 3, maka dia akan menampilkan sebuah tag dari variabel tag. Kemudian terdapat penutup untuk if dengan menggunakan end if. Kemudian terdapat penutup untuk perulangan for each dengan menggunakan end for each dan penutup untuk if dengan menggunakan end if. Kemudian terdapat tag paragraf dengan teks yang diambil dari variabel item dengan nama state. Kemudian jika tersedia dia akan menampilkan nama dari variabel item dengan nama country dan jika tidak tersedia dia maka akan menampilkan teks unknown location. Kemudian terdapat tag paragraf dengan nama yang diambil dari variabel item dengan nama codec dan jika tidak tersedia maka dia akan menampilkan teks unknown codec. Kemudian terdapat div dengan kelas button container. Kemudian dan di dalamnya terdapat button dengan kelas play button. Kemudian untuk data URL-nya diambil dari variabel item dengan nama URL resolve. Dan jika tidak tersedia, maka dia akan menggantinya dengan teks hashtag. Kemudian untuk terdapat data station dengan mengambil JSON encode dari variabel item dan menampilkan data JSON dari variabel item. Kemudian terdapat icon yang dari dengan nama fast play, kemudian terdapat span dengan nama play. Kemudian terdapat penutup untuk perulangan for each dengan menggunakan end for each. Kemudian terdapat form dengan heading 2 dengan teks pesan. Kemudian terdapat form dengan actionnya dia akan mengarah ke root pesan kirim dengan metode post. Kemudian terdapat tag CSRF. Kemudian terdapat kondisi if. Ketika sessionnya sukses, maka dia akan memunculkan alert dengan teks berhasil dan ya, dengan teks yang diambil dari session sukses. Kemudian terdapat penutup untuk kondisi if dengan menggunakan end if. Kemudian terdapat kondisi if jika error, maka dia akan memunculkan errornya dengan teks terjadi kesalahan. Kemudian dapat perulangan for each dengan dari variabel errors, kemudian dialihkan menjadi variabel error. Kemudian
terdapat list yang akan menampilkan error dari variabel error. Kemudian dapat penutup untuk perulangan for each menggunakan and for each. Kemudian dapat penutup untuk kondisi if menggunakan and if. Kemudian ini dapat div group ya dengan label pesan dengan text area dengan ID message. Kemudian dapat button dengan type submit dengan teks kirim pesan. Kemudian saya dapat div dengan ID player modal. Untuk div ini digunakan untuk memplay radio yang terdapat di API yang sudah dijelaskan. Saya dapat div ID dengan now playing image. Digunakan untuk menampilkan image dari variabel dari variabel item dengan nama favicon. Kemudian terdapat header 3 dengan ID no playing title yang digunakan untuk menampilkan title atau judul. Kemudian dapat div dengan button ID play pause button. Ini digunakan untuk memplay atau mempause radio. Kemudian kita dapat div volume control dengan input type range dengan ID volume slider yang digunakan untuk mengatur suara itu dari besar kecil atau dari kecil ke besar dan sebaliknya. Kemudian terdapat tag audio dengan ID audio player. Kemudian terdapat script yang diambil dari folder template JS dengan nama file script API.js. Kemudian terdapat penutup untuk section dengan menggunakan M section. Dan kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode web.php. Untuk kode web PHP di sini terdapat get. Untuk pertama kali membuka web maka dia akan muncul ke view home atau ke halaman home. Kemudian terdapat route get dengan endpoint profil. Ini dia akan memanggil function dari controller radio controller. Kemudian route ini dialaskan dengan nama profil. Kemudian terdapat route get dengan endpoint home. Dia akan memanggil function tampil home dari controller radio controller. Kemudian terdapat route get dengan endpoint API. Dia akan memanggil function tampil API dari controller radio controller. Kemudian untuk route post dengan endpoint pesan kirim, dia akan memanggil function kirim pesan dari controller radio controller. Kemudian dapat route post dengan endpoint proses, dia akan mengambil function dari controller radio controller. Kemudian dapat route get dengan endpoint profile list, dia akan mengambil function list profiles dari controller radio controller. Lalu kemudian saya akan menjelaskan mengenai kode radio controller. Jadi di sini terdapat function tampil profil yang akan mengarahkan ke halaman view dengan halaman view yaitu dengan halaman view profil. Kemudian terdapat function tampil home, dia akan mengarahkan ke halaman view home atau halaman beranda. Kemudian di sini terdapat function kirim pesan dengan parameternya request. Di function ini terdapat request dengan memvalidasi sebuah data yang dikirimkan dengan nama message. Berarti ini dengan required berarti harus diisi dengan minimal 5 karakter tipe data string dan maksimal 255 karakter. Kemudian terdapat variable message dengan mengambil dari variable request dan input dari name message. Kemudian dia akan menuju ke halaman API dengan mengirimkan session success dengan menampilkan teks berhasil mengirim pesan.
Kemudian terdapat function tampil API. Di dalam function ini terdapat variabel URL, yaitu ini URL API yang digunakan untuk mengambil API radio. Kemudian terdapat variabel JSON yang digunakan untuk mengambil konten dari variabel URL, yaitu mengambil konten dari data API yang ada di URL. Kemudian terdapat variabel data yang digunakan untuk mengencode JSON dari variabel JSON dan bernilai true. Kemudian terdapat variabel data radio yang diambil dari variabel data. Jika tidak ada datanya, maka dia akan menampilkan array kosong. Kemudian dia akan mengarahkan ke halaman view API dan dia akan mengirimkan sebuah data dari variabel data radio. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini terdapat function post profile. Dalamnya ada parameter request dan dollar request. Dalamnya ada variabel request untuk validasi nama, NPM, prodi, dan foto. Di sini terdapat nama, dia akan meminta minimal 3 karakter berupa string dan maksimal 255. Setelah itu ada NPM, diminta minimal 3 karakter juga dan berupa string juga dan maksimal 7 karakter. Setelah itu ada prodi, diminta minimal 2 karakter dan berupa string juga maksimal 255. Setelah itu ada foto, diminta untuk memasukkan image dan bertipe JPEG, PNG, dan JPG. Itu dan maksimal untuk file image-nya 2048 atau 2 mega. Dan di sini ada beberapa variabel nama sama dengan variabel request, input, nama. Setelah itu di sini untuk merequest inputan nama. Setelah itu ada variabel npm request untuk uh, merequest inputan npm. Setelah itu ada variabel prodi untuk merequest inputan prodi dan ada variabel foto request file untuk merequest uh, filenya foto untuk choose file. Setelah itu ada variabel file path sama dengan storage path di sini untuk menyimpan sebuah penyimpanan untuk data yang di atas tadi yang disimpan pada folder app dan pada file profile.json. Itu ada uh, variabel profile sama dengan file axis dalam variabel file path. Maka dia akan membaca file JSON jika ada. Kalau tidak ada, maka JSON decode file get content file path akan membuat array kosong. Itu di sini ada perulangan untuk mengecek apakah data ada sebelum menjalankan for each. Jadi jika bukan empty dalam kurung apa namanya variable profiles, maka dia akan membuat perulangan for each variable profile alias variable profile. Jika variable profile adalah nama sama dengan nama variable nama, maka dia akan return back dengan pesan error akun sudah ada. Selain itu, jika profile npm sama dengan npm, maka dia akan membalikan pesan error atau pesan alert nantinya itu npm sudah ada. Di sini ada setelah itu di sini ada variabel untuk menyimpan data. Jika variabel foto dalamnya terdapat variabel foto nama time dot underscore dot photo get client original name.
maka waktu sekarang ditambah dengan foto aslinya. Jadi eh, variabel itu ada variabel photo pad sini untuk men- menyimpan foto tersebut di di folder aset image foto name, yaitu foto tersebut akan dipindahkan ke public path berupa aset image. Selain itu maka foto path tersebut akan mengganti dengan default profile .png. Setelah itu ada simpan data baru. Sini ada variable profiles, uh, array dot foto, di dalamnya ada variable photo path dengan variable nama sama dengan variable nama npm dengan uh, npm variable npm dan prodi variable prodi. Setelah itu ada file put contents ini untuk meletakkan kontennya yang diambil dari variable file path dan di encodekan dalam variable profiles data tadi, yaitu JSON petty print. Yaitu dia akan redirect ke root profile list untuk daftar profilnya dengan eh, pesan sukses itu berupa profil berhasil ditambahkan. Itu ada function list profils. Di dalamnya ada variable file path itu sama dengan storage path untuk menyimpan list profil tersebut di dalam folder app dan dalam JSON profiles.json itu ada variable profiles di dalamnya ada file axis jika file tersebut ada maka akan ditambahkan. Selain itu, jika file tersebut tidak ada, maka akan membuat sebuah array kosong. Itu dia akan membalikan view ke profiles dan compile ke profiles. Begitulah penjelasan dari radio control PHP. Selanjutnya akan melanjutkan ke kode berikutnya. Baiklah, sini saya akan menjelaskan kode berikutnya yaitu kode JS with API. Nah, sini dapat variabel let from audio bertipe null, terus terdapat variabel displaying bertipe flash, terdapat variabel bertipe array. Ini terdapat dokumen .add event list. Apabila saat pertama kali halaman dijalankan akan menjalankan variabel flash radio session dan variabel setup event listener. Berikutnya sih terdapat variabel flash radio session. Di dalam variabel ini terdapat tree, coba, variabel respon sama dengan terus untuk mengget API pada link berikut. Terus terdapat variabel session sama dengan respon .json untuk mengambil nilai JSON pada URL API. Berikutnya sih terdapat pasien display radio session dengan parameter. Berikutnya terdapat test apabila terjadi jalat akan menampilkan log error plus error radio session dan berupa errornya apa. Berikut ini terdapat session display radio session dengan parameter session. Dalam variabel ini terdapat variabel container sama dengan
dokumen dot get element ID berupa ID pada kode HTML. Terus dapat variable container dot in inner HTML untuk membuat tampilan pada elemen ID radio session menjadi kosong. Terus dapat session dot for x. Terus ini dapat session parameter yang berasal dari sini. Ya, dot process dengan parameter session sama dengan variable card sama dengan create radio card. Ini merupakan function dengan parameter session. Berikutnya terdapat variable container dot append dengan parameter card. Berikutnya sih terdapat function card radio card dengan parameter session. Dan dalam variabel ini terdapat di dalam function ini terdapat variabel div sama dengan dokumen dot get element id elemen div. Terus dapat variabel div dot class name berfungsi untuk membuat kelas dengan nama kelas radio card. Berikutnya saya dapat variabel default image berupa icon yang berformat link. Saya dapat variabel save session data sama dengan memiliki berapa data berupa data name. Jika dan tidak menampilkan name maka menampilkan no session. Nah, terus ini dapat data position apabila position dan position dot trim tidak ada akan menampilkan variable default image berupa icon yang sebelumnya. Terus ini dapat data set sama dengan set apabila data set tidak ada akan menampilkan kosong. Terus ini dapat data country apabila kata country tidak ada akan menampilkan kosong lagi. Terus ini dapat data context jika data context tidak ada di dalam parameter session akan menampilkan kosong. Terus ini dapat data URL response data URL export tidak ada akan menampilkan nilai kosong. Terus yang dapat data teks apabila data teks tidak ada di dalam parameter data session akan menampilkan nilai kosong. Terus yang dapat variable set session JSON sama dengan JSON dot give. Ini merupakan konverter JavaScript dengan parameter session data yang ada di atas dot replace mengubah kata ketik menjadi istilah Word. Terus dapat variable div dot inner HTML untuk membuat tampilan pada variable div dengan kelas radio menambahkan variabel sebagai berikut. Di dalam div ini dapat div session image yang akan menampilkan image berdasarkan parameter set session data dan dot polygon terdapat array nama datanya terdapat on error. Jika ada error akan menampilkan data defaultnya. Terus dapat heading 3 dengan kelas text SL dan menampilkan variable name pada data name pada data parameter type session data. Terus ini dapat di apabila data teks tidak ada akan membuat tag
berletakkan tag maksimal 3. Terus dapat eh, pengecekan name tag di variable data tab session data. Apabila data teks kurang dari 3 akan menampilkan data data kurang dari 3 dan data yang ada pada 3 akan menampilkan kelas-kelas dengan kelas package. Terus dapat div dengan paragraf yang menampilkan name test dalam parameter session data. Apabila name text tidak ada, akan menampilkan country pada variable session data. Terusnya dapat paragraf yang menampilkan code name code berdasarkan parameter session data. Terus ini terdapat kelas button, kelas dapat div dengan kelas button button container. Di sini akan menampilkan button dengan data URL name URL source di dalam parameter session data. Terus ini dapat return div untuk menghentikan proses function apabila sudah dijalankan. Banyak. Terus saya dapat function set of event listener. Di dalam function ini terdapat variable first input sama dengan document.getElementById. Ini mengambil nilai pada ID first input. Ini terdapat variable first input dot event listener input. Apabila inputnya diisi akan menjalankan variable string sama dengan e, dapat parameter e dari event listener ini dengan nilai target value dot to locus. Terus ini dapat variable filter session sama session dot filter dengan parameter session. Terus dapat sama dengan parameter session dot name dot to load test dot in dengan parameter string. Apabila nilai ini tidak ada, akan menjalankan perintah test. Akan menjalankan nilai tes dari parameter session dan nilai tes dot to lower test dot in plus dari parameter session dengan parameter source string. Terus ini akan menjalankan function display radio session dengan parameter filter session. Terus dapat dokumen dot add f1 list string dengan tipe klik. Apabila diklik akan menjalankan variable play.btn sama dengan target dot close dengan parameter dot play speed btl. Ini merupakan kelas. Terus dapat if apabila play button akan menjalankan perintah return atau berhenti. Semuanya terdapat tree, coba tidak terdapat
variable URL kandungan play btn dot dataset dot URL. Berikutnya terdapat variable JSON data kandungan play btn dot dataset dot JSON. Di sini dapat if data apabila variable JSON data tidak ada akan menampilkan konsol jalat berupa notation data available dan menghentikan perintah. Ini sudah dapat variable JSON sambungan JSON.parse dengan parameter JSON data. Ini dapat if apabila URL kosong akan menyalakan konsol jalat menuliskan not URL available for JSON dengan nilai name dari variable JSON dan menghentikan sini terdapat return menghentikan proses ini dapat menjalankan di sini terdapat pasien dengan parameter URL dan session akan dijalankan terus mendapat test apabila terjadi error akan menjalankan console error processing test data akan memberikan data errornya apa. Terus ini variable volume trigger sama dengan dokumen get element by ID dengan nama ID-nya itu volume leader. Terus ini dapat variable volume leader add event leader add event leader dengan nilai input apabila terdapat input dari ID volume leader akan menjalankan perintah if apabila data dari variable audio ada akan menjalankan volume port audio sama dengan add target value. Ini dapat variable console play post btn sama dengan dokumen get element by id dengan id-nya itu play post btn. Ini terdapat variable play post btn yang di atas n event linker apabila dicek akan menjalankan function toggle play plus host. Juga sih dapat function validate session data dengan port data. Di dalam function ini terdapat variable error berupa array kosong. Ini terdapat if berapa if. Yang pertama akan menjalankan apabila nilai session name dari nilai data dot tim kosong akan menjalankan perintah error session name sama dengan session name record akan ditampilkan teks nih. Terus ini dapat if lagi apabila nilai session URL kosong apabila nilai session URL dot tim di dalam parameter data kosong akan menjalankan perintah error akan menjalankan variable error dot session URL sama dengan text string URL is record artinya kosong akan harusnya diisi. Terus dapat apabila pengulangan dari parameter decision URL data akan menghasilkan enter valid URL. Terus dapat if lagi apabila nilai location.trim dari parameter data kosong akan menampilkan pesan location is request
Terdapat if lagi pemeriksaan apabila presiden logo dari metadata dan perulangan tidak ada perulangan dari parameter nilai presiden logo akan menjalankan akan menampilkan pesan presenter well for the logo. Ini dapat perintah return untuk menghentikan proses function. Berikutnya, pada berikutnya akan dilakukan oleh bank saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ini ada function is valid URL bertipe boolean. Dalamnya ada parameter URL. Itu dalamnya ada try untuk try dalamnya ada terdapat a new URL variable URL tadi. Jadi yang di dalamnya ada parameter URL, yaitu dia akan mengembalikan nilai true. Itu dia akan catch menjalankan apabila catch maka akan mengembalikan nilai false. Itu ada function display from error dalam parameter errors. Itu dalamnya ada variable object konstruktor untuk dot entries dalam parameter error for dalam di dalam parameter field dan message di dalamnya ada terdapat variable input dan dia akan menselektor dari inputan name berupa parameter field tadi, yaitu jika input kosong maka dia tidak mengembalikan apa-apa, yaitu ada variable from group dan input method closes juga mengambil dari ID form group. Dalam form group dia akan nge-add kelas untuk error tadi, yaitu ada variable error element sama dengan untuk dari form error. Dia akan kembali selektor query ID form error. Jika bukan error element, maka error element sama dengan document.create element div. Dia akan membuat sebuah div yang di dalamnya ada kelas name error nama from error. Itu ada from group ada child error element. Dia akan menambahkan elemen error tersebut dan akan error element text content. Dia akan menambahkan text content text tersebut berupa message errornya. Yaitu ada function clear from error. Ini digunakan untuk meng-clear atau menghapus from error tersebut. Ini terdapat dokumen query selector all. Dia akan menselektor query semua query yaitu form group error di dalam for each dalam parameter group. Terdapat parameter group class list remove error. Dia akan menghapus atau meremove errornya. Itu ada variable error element sama dengan parameter group query selector from error, yaitu jika error element maka dia akan meremove menjalankan kode error element untuk menghapus form error tersebut.
Setelah itu di sini ada variable function play station yang di dalamnya terdapat parameter URL dan station. Setelah itu ada try, dan di dalamnya ada jika bukan station maka jika bukan parameter station dalam dapat data parameter dari station yang di dalamnya ada properties name, state, country, dan icon. Dalam name tersebut ada unknown station dan state ada nilai kosong, country kosong juga, dan partikel juga. Setelah itu ya jika bukan URL maka dia akan menampilkan error pada log konsol, yaitu invalid station URL, dan kembalikan. Setelah itu jika current audio uh, current audio jika akan dia akan uh, menghentikan audio sekarang. Setelah itu ada variabel audio player. Dalam terdapat get element by ID audio player, dia akan mengambil elemen ID dari audio player. Itu ada audio player .src sebagai URL. Dia mengambil source, menyimpan source dari URL tadi. Itu ada audio player volume. Dia akan mengambil elemen ID dari volume reader .volume. Itu ada audio player play, dan dia akan play function audio player. Itu di dalamnya ada variable current audio sama dengan audio player. Itu displaying sama dengan true. Ini untuk audio sekarang yang sedang diputar, berarti sama dengan true. Yaitu ada update player UI, dia akan mengupdate player UI stationnya, yaitu dia akan menampilkan player modalnya. Itu jalan ada catch error, dia akan menampilkan error pada log console log, yaitu error playing audio. Itu ada error lagi, dalamnya ada dia akan menampilkan error pada log console, error processing session data, yaitu ada function to play pause. Di sini jika di dalamnya ada perulang, jika bukan current audio maka dia tidak memberikan apa-apa. Itu jika audionya sedang berjalan, maka jika menekan audio current pause, maka lain sama dengan pause. Selain itu maka jika current audio play maka is playing sama dengan true. Itu dia akan mengupdate play pause button. Dia akan melakukan function update play pause button. Okay. Itu ada function update play pause button. Dalamnya ada variabel btn atau button yang dia akan mengambil elemen ID dari play pause button. Itu ada cons icon button per dia akan mengambil selektor query dari i atau dari iconnya, itu icon plus name. Setelah ini ada variable pause dan variable play. Ya, dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Setelah itu ada function update player UI dalam parameter itu parameter station. Dia dalamnya ada dokumen elemen by ID no playing title dot text content sama station dot name. Dia
buat konten berupa station name dan element akan city konten sama station state dan station country. Itu ada variabel default image yang lebih ke dalamnya dia menyimpan dua image berupa icon bertipe berformat SVG. Yaitu ada variable image element, dia akan menselektor query dari kelas now playing image img. Itu ada image element.src, dalamnya ada parameter station favicon dan station favicon stream untuk dan menentukan dengan default image-nya. Dan itu ada image element.on error, dalamnya ada function image element.src sama dengan default default image. Itu dia akan update function play pause button. Itu ada pada function show player modal, dalamnya ada variabel modal sama dengan document.get element by id player modal. Dia akan mengambil elemen dari id player modal, yaitu modal plus list akan menghapus, meremove dan menjadikan jadi student. Yaitu ada modal cluster list add, dia akan menambahkan flags. Yaitu ada set timeout function, di dalamnya ada document.get element by id success alert. Dia akan mengambil elemen dari id success alert dan akan selain itu maka dia akan meng-add kelas student untuk menggunakannya. Yaitu ada dokumen get element by id error alert. Dia akan mengambil elemen id error alert. Selain itu maka dia akan meng-add student, dia akan memilihkan. Dia akan set timeout-nya selama 10.000 itu 10 detik. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.